Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai transfer elektron. Rantai angkutan elektron. Rantai transfer elektron juga disebut sebagai rantai pernapasan. Nah, dia terdiri dari 5 kompleks enzim, bahwa 4 kompleks rantainya itu transfer elektron, kompleks 5 termasuk fosforilasi oksidatif. Dan dia terletak di membran mitokondria bagian dalam. Polipeptida mereka berasal dari 13 protein yang dikodekan oleh DNA mitokondria dan protein yang dikodekan nukleus yang diimpor ke mitokondria. Dan mitokondria ini mengambil peran penting dalam fosforilasi oksidatif serta dalam rantai transport elektron. Selain peran mereka dalam ATC dan mitokondria, fosforilasi oksidatif juga berpartisipasi dalam berbagai proses seluler, termasuk 1. Apoptosis yang disebut sebagai kematian sel terprogram, 2. Produksi spesies oksigen reaktif, 3. Homeostasis kalsium, 4. Kekebalan. Nah, jadi semua ini adalah fungsi dari mitokondria. Komponen rantai pernapasan. Pertama, kita perlu mengetahui di mana lokasi letak transport elektron yang terletak di membran mitokondria di bagian dalam. Nah, komponen tersebut juga disebut sebagai pembawa elektron. Selain pembawa elektron, dia juga disebut sebagai memiliki kompleks. Nah, jadi kita hanya berbicara tentang pembawa elektron ini daripada kompleksnya, yaitu ada flavin mononukleotida disingkat atau FMN, ubiquinon atau koenzim Q, protein belerang besi yang terkait dengan FMN, serta sitokrom B. Sitokrom yang disebut sebagai protein heme. Nah, mereka adalah sitokrom B, sitokrom C1, sitokrom C, sitokrom A, dan sitokrom A3. Nah, semua ini disebut sebagai pembawa elektron. Nah, sitokrom di sini adalah protein heme karena mengandung zat besi heme. Gabungan sitokrom A3 disebut sitokrom oksidase. Dan selain besi heme, dia juga mengandung tembaga yang mengandung protein heme karena juga mengandung di antara sitokrom yang terdaftar di sini yaitu ada sitokrom B, C1, C, A, A3. Hanya sitokrom C yang larut dalam air dan mudah berdifusi dan memainkan peran penting dalam program kematian sel yang juga disebut sebagai apoptosis. Tetapi sedangkan sitokrom yang lain yaitu sitokrom B, C1, A, dan A3 dia larut dalam lemak. Oleh karena itu terikat pada komponen membran mitokondria bagian dalam. Nah, sekarang kita akan bahas secara rinci apa sih tentang organisasi struktural dari komponen rantai transport elektron. Komponen rantai pernapasan. Dia itu tidak berfungsi sebagai pembawa diskrit untuk mengurangi ekuivalen, tetapi disusun menjadi 4 kompleks yang masing-masing bertindak sebagai oksidoreduktase spesifik. Inilah mengapa kita berbicara hanya tentang 4 kompleks. Mengapa tidak rumit? Nah, kita di sini akan bahas seperti itu. Karena kompleks 1 sampai kompleks 4 adalah komponen rantai transport elektron dan kompleks 5 itu termasuk dalam fosforilasi oksidatif. Dan di sini koenzim Q dan sitokrom C bukan merupakan bagian dari kompleks dan tidak terpaku pada membran mitokondria bagian dalam. Komponen lainnya dipasang di membran mitokondria bagian dalam seperti yang kita lihat pada gambar seperti di video tersebut. Nah, jadi komponen-komponen ini disusun dalam rangka meningkatkan potensi redoks yang artinya ekivalen pereduksi atau elektron mengalir hanya dalam satu arah yaitu dari kompleks 1 ke kompleks 4.
Ini hanya karena pasangan redoks dengan potensi redoks rendah adalah donor elektron, sedangkan pasangan dengan potensi redoks tinggi adalah aseptor elektron. Itulah mengapa elektron reduksi ekuivalen itu mengalir, karena rantai komponen yang memiliki potensi redoks yang lebih negatif ke komponen yang memiliki potensi redoks yang lebih positif. Beginilah cara elektron dipindahkan dari satu komponen ETC ke komponen berikutnya. Nah, sekarang mari kita bahas secara rinci tentang berbagai kompleks. Yang pertama adalah kompleks yang disebut NADH dehidrogenase ubiquinon oksidoreduktase. Dan itu terdiri dari sekitar 46 unit, tetapi hanya 7 yang berasal dari mitokondria. Dan yang kompleks ini menerima elektron dari NADH dan mengandung kompleks FMN dan FES. Dan kompleks ini memompa proton yang 4 ion hidrogennya tuh ke dalam ruang antar membran. Jadi kita ingat satu poin di sini, kompleks 1 memompa 4 ion hidrogen ke dalam ruang antar membran. Berikutnya adalah bilangan kompleks 2. Kompleks 2 lusin termasuk dalam kompleks 1 karena kompleks 1 dan kompleks 2 itu terpisah. Karena jika rantai transport elektron dimulai dengan rantai urutan FADH2 adalah kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Tetapi jika rantai transport elektron dimulai dengan NADH, maka rantai kejadiannya akan dari kompleks 1, kompleks 3, dan kompleks 4 karena kompleks 2 adalah suksinat dehidrogenase yang melibatkan Fa2H2 tetapi bukan NADH. Jadi ingat ya teman-teman, setiap kali NADH ini memasuki rantai transport elektron, semua kompleks yang akan Anda lihat tuh kompleks 1, kompleks 3, dan kompleks 4. Jika FADH2 masuk ke dalam rantai transport elektron, urutannya akan menjadi kompleks urutan 2, 3, serta kompleks 4. Jadi sekarang kita akan membahas sebenarnya kompleks 2 itu apa sih? Nah, kompleks 2 juga disebut sebagai suksinat banyaknya motor tuh lewat. Nah, jadi sekarang kita berbicara tentang sebenarnya apa sih itu kompleks 2. Nah, kompleks 2 disebut juga sebagai suksinat dehidrogenase ubiquinon oksidoreduktase. Dan dia hanya terdiri dari 4 subunit maksudnya. Yang semuanya itu berasal dari DNA inti. Dan kompleks 2 ini mentransfer 2 suksinat ke koenzim Q. Mereka mentransfer elektron dari suksinat ke koenzim Q, tetapi mereka tidak memompa proton dari matriks ke ruang antar membran. Jadi ingat di sini bahwa suksinat dan NADH adalah produk dari siklus Krebs. Elektron mereka ditransfer secara horizontal dari kompleks 1 melalui NADH dan kompleks 2 melalui FADH2 ke pembawa lipid bergerak di membran dalam yaitu koenzim Q dan pada gilirannya mentransfer ke kompleks 3. Jadi, dari kompleks 1 elektron akan dipindahkan ke kompleks 3, dari kompleks 2 elektron akan dipindahkan ke kompleks 3. Dan kompleks ini mengandung FADH2 dan kompleks FES. Jadi diingat poin sangat penting mengenai kompleks. Bagi kita, kompleks 2 itu tidak akan pernah memompa ion hidrogen ke dalam ruang membran bagian dalam, tetapi kompleks dapat memompa ion hidrogen ke dalam ruang membran bagian dalam. Jadi, berapa banyak hidrogen yang dipompa ke ruang membran oleh kompleks 1, 4. Nah, memompa 4 hidrogen ditambah ke ruang antar membran. Bagaimana dengan kompleks 2, 0? Bagaimana dengan kompleks 2, 0? Tidak ada hidrogen dan tidak ada dipompa ke ruang antar membran. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kompleks 3 yang juga disebut sebagai ubiquinon sitokrom C oksidoreduktase dan dia terdiri dari 11 subunit.
Hanya satu di antaranya yaitu sitokrom B yang dikodekan oleh DNA mitokondria. Dan itu mengandung sitokrom B dan sitokrom C yang mengandung kompleks FeS. Dan elektron yang dipindahkan dari kompleks 3 ke kompleks 4 oleh sitokrom C yang merupakan pembawa pengangkut protein lain di ruang membran bagian dalam. Dan inilah yang memompa 4 ion hidrogen yang merupakan proton ke ruang antar membran, yang juga disebut sebagai ruang membran. Dan yang berikutnya disebut sebagai bilangan kompleks 4. Kompleks 4 disebut sebagai sitokrom C oksidase dan terdiri dari 13 subunit, tetapi 3 diantaranya adalah asli dari mitokondria. Nah, kompleks 4 ini menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir untuk menghasilkan molekul air. Dan itu mengandung sitokrom A dan sitokrom A3. Sekarang dikenal dengan heme A dan A3 dan tembaga A dan tembaga B center. Dan kompleks yang disebut sekompleks 4 ini memompa 2 ion hidrogen ke dalam ruang antar membran. Dan akseptor elektron terakhir dari rantai transport elektron adalah oksigen. Jika jadi melihat gambaran keseluruhan, jika rantai transport elektron mau dimulai dari NADH, kita memiliki 3 kompleks yang disebut kompleks 1, kompleks 3, dan kompleks 4. Dalam kompleks 1, 4, hidrogen dipompa yaitu 4 proton ion hidrogen dipompa ke ruang antar membran. Dan kompleks 3 juga 4 hidrogen dipompa ke ruang antar membran. Tetapi di kompleks 4 hanya 2 hidrogen yang dipompa ke dalam ruang antar membran bagian dalam. Jadi jumlah ion hidrogen yang ada di ruang antar membran pada ujung kompleks 4 adalah 10. Jika rantai transport elektron adalah dengan NADH, karena kita hanya punya kompleks 1, 3, dan 4. Jika transport elektron dimulai dari FaDH2, kita tidak memiliki rantai yang kompleks. Kami memiliki kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Nah, jadi ion hidrogen dipompa ke ruang antar membran oleh kompleks 2. Dan bagaimana dengan kompleks 3? Untuk ion hidrogen dan kompleks 4, 2 hidrogen. Jadi, berapa banyak hidrogen yang dipompa ke ruang antar membran jika rantai transport elektronnya dari Fa2H2, yaitu ada 6 buah. Bagaimana dengan NADH? 10. Maka dari itu, teman-teman harus mengingat bahwa 4 ion hidrogen yang akan masuk ke dalam matriks mitokondria melalui kompleks 5 menghasilkan 1 ATP. Jika kita berbicara tentang 4 ion hidrogen, berikan 1 molekul ATP yang kita regangkan, yaitu ion hidrogen yang dipompa kembali ke ruang antar membran menghasilkan 2,5 ATP. Itulah mengapa kami akan menyebutnya sebagai 1 molekul NADH sama dengan 2,5 ATP. Jadi, dengan cara yang sama, jika kita hanya memiliki 6 ion hidrogen di ruang antar membran melalui FaDH2, kemudian 4 ion hidrogen memberikan 1 ATP dan 2 ion hidrogen yang memberikan setengah molekul ATP-nya, sehingga kita hanya memiliki 1,5 molekul ATP yang diproduksi oleh 1 molekul FaDH2 jika masuk ke dalam rantai transport elektron. Jadi, ini adalah bagaimana kita dapat mengatakan bahwa 1 NADH sama dengan 2,5 molekul ATP dan 1 FaDH2 sama dengan 1,5 molekul ATP. Jadi, keempatnya adalah kompleks dari rantai transfer elektron. Nah, kita akan membahas tentang dalam fosforilasi oksidatif secara terpisah, secara rinci tentang kompleks PHI atau Pi. Tetapi bersama dengan 4 kompleks tersebut, mari kita bahas tentang kompleks Y yang disebut sebagai ATP sintase. Dan apa sih itu ATP sintase? ATP sintase terdiri dari total 16 subunit. 2 diantaranya adalah ATP dan ATP 8 atau dari DNA mitokondria.
Dua diantaranya adalah ATP 6 dan ATP 8 atau dari DNA mitokondria. Dan ATP sintase ini dengan melihat strukturnya seperti motor gitu. Jadi, dengan menggunakan energi dilepaskan oleh kompleks transversal elektron, satu kompleks 3 dan kompleks 4 pompa proton dari matriks ke ruang antarmembran dengan membuat dari gradien proton elektrokimia melintasi antarmembran. Jadi, gradien proton elektrokimia ini yang telah dibuat karena pemompaan ion hidrogen dari matriks mitokondria ke dalam ruang antarmembran yang bertanggung jawab untuk pembentukan ATP melalui kompleks 5. Itulah alasan ATP dihasilkan oleh kompleks 5 ketika proton hidrogen ini mengalir kembali ke gradien konsentrasinya, atau kita dapat mengatakan bahwa gradien elektrokimia mereka ke dalam matriks mitokondria. Jadi dia disebut sebagai rantai transport elektron. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang aliran pengurangan ekuivalen. Setiap kali menggunakan kata yang mengurangi kesetaraan, kita akan menyebutnya sebagai elektron yang mereduksi ekuivalen, tidak lain adalah elektron. Lalu bagaimana dengan aliran reduksi ekuivalensi yang disebut elektron, dan apa urutan aliran elektron tersebut? Sebagian besar substrat mentransfer ekuivalen reduksi mereka ke NADH untuk membentuk NADH, dan reaksinya itu dikatalis oleh dehidrogenase. Dan NADH itu tereduksi dioksidasi oleh NADH dehidrogenase yang disebut juga sebagai NADH koenzim Q reduktase, yang merupakan kompleks 1 enzim yang mengandung FMN, memiliki koenzim dan juga protein FES, yang tidak lain disebut sebagai kompleks 1 dari ETC. Jadi, pada akhirnya transfer mengurangi ekuivalen dengan cepat ke FMN yang pada giliran transfernya mengurangi ekuivalen ke FES. Dan FES ini mentransfer elektron yang disebut ekuivalen pereduksi dengan koenzim Q. Beginilah cara elektron itu ditransfer ke koenzim Q. Dan transfer selanjutnya adalah dalam urutan sitokrom BFES, sitokrom C1, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, bukan? Nah, ini urutan. Nah, suksinat di sini adalah salah satu yang mentransfernya berkurang setara dengan FADH2 yang mentransfernya ke FES, dan FES adalah salah satu yang mentransfer ekuivalen pereduksi ini ke koenzim Q. Dan selanjutnya urutannya sama seperti yang telah kita bahas tentang NADH. Nah, sekarang kita bicara tentang pembentukan ATP dari sintesis ATP yang disebut fosforilasi oksidatif. Jadi inilah cara elektron ditransfer atau dibawa oleh pembawa elektron serta kompleks melalui NADH yang juga disebut FADH2K. Nah, sekian penjelasan saya tentang rantai transport elektron. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.